Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder Gaptek Bisaprofit.com. Teman-teman, hari ini saya mau mereview EA Sniper 20 yang baru aja jadi, tapi ini baru beta version. Yang dimana saya masih mencari settingan yang tepat, merenovasi apa yang perlu, serta mendapatkan data statis TPXL yang tepat untuk Sniper 20 ini. Jadi EA itu bisa untuk mendapatkan data dan juga untuk running full automatic, jual beli secara otomatis. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara kerjanya. Dia entry di wajik atau di panah, mana yang terbaik, mana yang memberikan drawdown yang paling kecil, serta kita akan backtest selama 5-10 tahun dan apa hasilnya. Nah, kalau EA ini bisa menghasilkan data profit selama tahunan, artinya jika teman-teman melakukan entry manual, lantas dengan menggunakan data itu, TPXL-nya yang sudah saya optimize, TPXL-nya, maka kalau EA profit, pasti teman-teman yang lakukan manual juga profit dong. Karena saya nggak bisa nyogok EA-nya. Tolong bikin profit ya. Nggak mungkin. Nah, kalau dia bisa menghasilkan profit, artinya it's work. Dan teman-teman bisa pakai untuk lakukan trading manual single shoot layaknya trader profesional. Mau tahu keseruannya? Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi teman-teman yang punya TikTok, @saya di Gaptek Bisa Profit, serta Instagram saya Gaptek Profit, dan main-main ke website saya gaptekbisaprofit.com serta gbpteknologi.com. Manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis forex. Forex jangan dimusuhi, tapi bersahabatlah dengan forex. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah Sniper 20. Saya akan mengulang lagi indikator Sniper 20 ini, cara bacanya, penempatannya, dan kalau dilihat ini kok ada di ujung-ujung ya panahnya. Pak Leo, ini repaint atau tidak? Saya bisa info bahwa ini tidak repaint, teman-teman. Repaint itu kalau ada harga lower lagi dari panah tersebut, maka dia pindah panahnya, hilang dari yang sebelumnya, pindah ke yang selanjutnya. Tidak, teman-teman, ya. Saya akan pastikan tidak repaint. Jadi kalau dia muncul di sana, udah dia diem, teman-teman. Nah, contoh seperti ini nih. Contoh seperti ini saya bisa lihat nih. Saya bisa perlihatkan contoh seperti ini. Nah, ini kan ada yang lebih tinggi. Ini ada yang lebih tinggi lagi. Tapi panah ini tidak pindah ke sini, tidak pindah ke sini. Tidak, teman-teman. Dia tetap di tempat, nggak pindah. Artinya nggak repaint. Atau ini, panah naik, tapi harga turun terus, ini tidak pindah. Nah, artinya tidak repaint, teman-teman ya. Nah, nanti di dalam backtest pun juga akan jauh kelihatan. Kalau yang repaint, dia akan pindah. Kalau yang tidak repaint, dia akan tetap. Nanti kita buktikan ya. Oke, nah saya akan jelaskan dulu untuk Sniper 20 ini. Jadi bentuknya ada wajik, saya zoom perbesar ya. Nah, sebelum panah, maka ada wajik ya. Wajik ini bisa saya ganti sih frame-nya, casing-nya dengan macam-macam bentuk ya, yang memang disediakan oleh MetaTrader. Mau bentuk jempol, mau bentuk hati, mau bentuk kotak, teman-teman bisa ganti itu ya, karena itu cuma casing aja. Apa yang kita masukkan programnya itu yang perlu kita tahu ya. Nah, jadi banyak memang yang berbentuk panah. Nah, tapi apa dulu program yang dimasukkan ke dalam casing panah itu, teman-teman ya. Saya banyak memakai panah, tapi beda.
antara panah di sniper 17, sniper 18, di Scape Pro, dan di sniper 20 ini. Beda-beda programnya yang saya masukkan ke dalam casing panah ini. Oke? Nah, cara kerjanya, teman-teman saya akan tunjukkan. Jadi cara kerjanya dia, di bawah ada sniper 20A dan di atas ada sniper 20B. Yang dimana munculnya wajik itu kalau indikator yang bawah yang berbentuk candle, ini dia masuk di area oversold. Maka dia akan muncul wajik. Ya, teman-teman bisa lihat tuh, ini kan masuk, maka dia muncul wajik. Ini masuk, dia muncul wajik. Ini masuk, dia muncul wajik. Oke, ini masuk, dia muncul wajik. Betul ya? Oke. Nah, kalau yang overbought muncul wajik downtrend, teman-teman bisa lihat tuh, ya. Ini masuk di area over. Nah, untuk area over levelnya ini kita bisa tentukan di setting. Saya sekarang defaultnya 3 sama minus 3. Saya bisa bikin 4 atau 4,8 sampai dengan 5. Yang atas, yang bawah minus 4 atau 4,5 sampai 5. Sehingga lebih over lagi, oversold lagi. Dibandingkan 3 sampai 5, teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dia masuk di area over ya, karena ada di garis putus-putus atas ini, maka dia muncul wajik. Demikian yang ini, tuh. Nah, ini muncul, ini juga muncul. Jadi bukan repaint, muncul lagi, enggak. Tapi karakternya dia candle bawah itu masuk di area 3 sampai 5, maka dia muncul wajiknya. Oke. Nah, ini lagi ya, teman-teman bisa lihat tuh, ini dengan ini. Betul ya? Oke, nah untuk munculnya panah, jika candle dari atas over closing di bawah angka 3, jadi di bawah angka 3 atau di atas angka minus 3, teman-teman, akan muncul panah. Jadi seperti ini, kita bisa lihat nih, tuh, jadi dari atas closing di bawah. Ya, jadi indikator sniper 20A yang bawah ini bentuknya candle. Jadi bukan batang-batangan aja. Ya, ini berbentuk candle. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, ini nih tuh ya muncul panah turun. Nah, dari atas closing di bawah, maka dia muncul panah turun. Ini juga sama nih, tuh bisa lihat ya, betul ya? Tuh. Oke, bagaimana dengan panah naik? Nah, panah naik saya akan tunjukkan. Nih, kalau yang panah naik, candle bawah dari oversold, closingnya di atas oversold. Jadi di atas minus 3, 2 koma. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat, saya kasih garis. Saya kasih garis, tuh. Kelihatan ya? Jadi closingnya di atas. Sehingga dia muncul panah. Nah, untuk konfirmasi, untuk confirm atau fixnya, maka di open candle ini nih teman-teman. Di open candle yang di sebelahnya ini. Ya, di sini. Jadi open candle ini fix ya. Panahnya diem, maka kita entry di sini. Buy. Teman-teman. Demikian juga kalau yang downtrend ini dia fixnya tuh di sini nih. Di sini teman-teman. Fix. Saya kasih panah supaya teman-teman paham penempatannya tuh di sini. Kita sudah bisa langsung entry di saat open candle. Ya, sebelahnya ada panah, masuk. Ya, di semua time frame. Mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Semua time frame cara bacanya sama, ya. Nah, ini juga sama. Nih, saya akan tunjukkan ini, ya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini juga sama ya di sini, ini juga di sini. Oke. Nah, itu. Sehingga indikator panah ini tidak repaint karena berdasarkan candle yang masuk setelah over, teman-teman. Kalau yang overbought masuk ke dalam, kalau yang oversold naik ke atas, teman-teman. Ya, tuh. Oke, paham ya? Nah, saya akan zoom perkecil, jadi teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini teman-teman bisa setting lagi.
Setting periodnya ada beberapa settingan sih yang teman-teman bisa rubah. Ada settingan 1, 2, 3 yang mempengaruhi penempatan panah sama wajiknya teman-teman. Ya, contoh aja saya bisa merubah levelnya sehingga merubah juga komposisi panah dan wajiknya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Saya akan coba merubah. Nah, di sini teman-teman bisa rubah. Contoh aja saya kasih 4 atau saya kasih 2,5 dan ini bukan 3, saya kasih juga 2,5. Nah, teman-teman bisa lihat perubahan di bawah ya, 1, 2, 3. Nah, ini akan menjadi 2,5 sampai 5. Betul ya? Nah, dia tidak merubah yang atas, tapi atas juga harus saya rubah levelnya, teman-teman. 2,5 dan ini juga saya rubah menjadi 2,5. Dan kita lihat sama-sama. Oke, tuh. Berubah, teman-teman. Ya, berubah. Wow, lebih cantik gak? Ya, bisa di ujung tuh. Ya, ini ada di sini. Oke. Nah, teman-teman nanti tinggal backtest setelah dirubah-rubah settingannya. Teman-teman lihat ke belakang, backtest secara manual. Apakah penempatannya bagus? Bagus dalam arti apakah teman-teman masih ada kesempatan untuk bisa profit di saat panah itu muncul? Ya, seperti ini ya kelihatan bagus kan di ujung-ujung. Nah, contoh kayak gini saya bisa kesempatan profit. Yang ini saya masih bisa kesempatan profit sini ya. Yang ini juga saya masih bisa kesempatan profit di sini. Yang ini saya masih bisa kesempatan profit di sini. Yang ini saya bisa profit di sini. Yang ini saya masih bisa di sini walaupun kecil. Nah, yang di sini, nah ya tentunya saya bisa dapat di ujung, ini saya dapat di ujung, ini saya dapat di ujung, yang ini bisa buang di sini, ya yang ini saya super besar coba, oke. Nah, yang ini sempat ke floating naik, nah di sini bisa buang di sini, ya nggak tahu kita bisa kesempatan keluarga, kalau enggak ya udah, sebab nanti kan ada TPXL, ya kita bermain probabilitas. Nah, kalau yang ini udah pasti profit ya, karena dari sini turun kita udah profit dan dia nggak ada di atas dari panah, teman-teman. Ya. Nah, well, inilah indikator sniper 20 yang keren banget menurut saya. Ya, saya nggak tahu teman-teman melihatnya keren nggak. Kalau saya bilang ini keren banget dan kelihatan nggak sih teman-teman ada kesempatan atau ada peluang teman-teman untuk bisa potensi profit dapat di ujung. Kelihatan ya. Nah, sama seperti saya juga, saya melihatnya kelihatan banget ini keren banget tuh. Ya. Oke. Nah, nanti probabilitas teman-teman, probabilitas tentunya lebih banyak profitnya daripada lossnya, maka teman-teman akan profit konsisten. Ya. Oke. Nah, saya bikin EA-nya, saya bikin robotnya, saya akan backtest ke teman-teman. Ini robot Sniper 20 yang masih beta version. Nah, contoh aja saya kasih ke daily ya, harian. Harian yang udah saya settingan dulu ya, sebentar. Oke, saya cuma kesempatan hanya euro aja di daily, karena memang proses optimizer itu agak lama. Yang saya dapatkan daily dan M30. Oke, saya akan tunjukkan daily dulu. Dengan data di 2010 ya, 2010 sehingga 13 tahun sampai sekarang ya, sampai sekarang hari ini. Sekarang saya akan start, saya panggil settingan indikator yang sesuai dengan settingan robot. Oke. Nah, saya memakai ini. Oke. Saya akan super besar dan ternyata yang terbaik justru menggunakan wajik, bukan panah, teman-teman. Kita sama-sama lihat ya. Oke, kita akan super besar, dia gerakan. Saya akan perkecil ini supaya medianya lebih besar. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dengan adanya bantuan tampilan Sniper 20A yang di bawah, kita bisa tahu ya
sudah menuju ke level overbought atau oversold belum? Ya, di tengah-tengah ini. Jadi kita bisa relax santai. Ya, kecuali udah deket, nah baru. Oke. Nah, ini udah mulai deket oversold. Nah, teman-teman kelihatan, saya zoom perkecil. Nah, ini ada wajik teman-teman karena ini keluar oversold. Ya, wajik. Setelah terjadi wajik, open candle sebelahnya, maka EA akan entry buy. Karena dia over untuk melakukan sell, maka di buy. Oversold, maka buy, teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Kita lihat lagi, setelah itu EA memasang TP dan ini stop loss. Ya, stop lossnya lebih besar daripada TP-nya. Itu hasil optimize. Oke, kita akan lihat lagi. Jadi kalau ada panah dicuekin. Nah, tadi sempat profit. Teman-teman mau close boleh, nggak masalah. Ya, ini ternyata turun. Ini memang kita lepas TPXL. Ya, sehingga kita menggunakan control point nggak masalah, bukan everything. Ya, kecuali kita menggunakan trailing stop atau TP yang kecil atau stop loss yang kecil, maka kita menggunakan everything akan jauh lebih tepat, lebih bagus ya hasilnya. Nah, ini ternyata kena stop loss. Oke, biarkan aja. Kita lihat lagi, ini kita lihat stop loss ya, turun. Dan ini hasilnya minus $160. Oke, saya menggunakan 0,04 lot dengan modal 1000. Oke, kita akan tunggu lagi. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, dia overbought, maka muncul wajik, open candle sebelahnya, maka entry sell, TP XL. Dah, tinggal aja. Kena TP atau kena XL. Nah, begitu sebenarnya profit ini, kita boleh close profit. Ya. Nah, ini harus selesai. Nah, ini ternyata betul kena ya, tuh. Kena TP profit. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, 58. Jadi TP-nya 58 pip dengan stop loss sebenarnya di 148 pips ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau satu kerjaan belum selesai, walaupun muncul wajik selanjutnya, dia nggak entry, teman-teman. Harus selesaikan dulu, baru entry lagi. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu boleh saya cepetin ya, karena sudah paham konsep kerjanya. Teman-teman bisa lihat tuh, dia melakukan perintah logik yang udah saya masukkan, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oke, saya skip tuh aja supaya lebih cepat. Nah, ini adalah grafik keuangannya. Teman-teman bisa lihat. Oke, selesai dan ya. Jadi selama 10 tahun, selama 13 tahun profit 1.556 dan drawdown sebesar 500 atau setara 20,30%. Nah, di sini konsekutif win berturut-turut 14 kali, ini yang paling maksimal. Pernah 10, pernah 5, pernah 3, pernah 2. Yang maksimal 14 kali dengan profit, dengan total dolarnya itu 812. Dan konsekutif loss-nya 2 kali rugi berturut-turut dengan total 320 dolar, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini
hasil transaksinya. Nah, pertama kan minus ya 160, setelah itu profit 58, profit lagi 58, profit 58, profit 58, rugi 160, rugi 160, profit 58, 58, 58. Nah, teman-teman nanti bisa ya turun dari modal kita, nggak masalah. Teman-teman jangan grogi, jangan takut ya. Nah, teman-teman bisa lihat Indian 1 tahun. Nah, ini 2010 dulu di sini nih 2010. Oke. Membekukan minus $190, ini 810. Di tahun kedua di 2011 ini langsung untung 390. 1390 jadi totalnya ya. Oke, di tahun kedua, di tahun ketiga tuh ini menjadi 1462. Di tahun keempat itu 1752 ya, jadi untung 75%. Di tahun kelima ini hampir profit 100%, 94% tepatnya. Oke. Indian di 2023 dia sudah menjadi 2556. Oke, ini harian. Jadi bagi teman-teman yang sibuk, teman-teman bisa memantau buka tiap hari tanpa lolos wajiknya. Pagi hari ngelihat ada wajik, langsung teman-teman bisa entry, kasih TP, kasih XL. Selesai, tinggal aja. Nah, robot aja profit. Artinya teman-teman kalau lakukan manual juga profit. Pastinya, karena data ini nggak bisa bohong. Backtest ini nggak bisa bohong. Ya, dia pakai data yang sebelumnya dan dilakukan backtest entry sesuai dengan logic yang udah saya buat, teman-teman. Oke, ini kelihatan ya, pernah turun dulu, setelah itu naik ya. Nah, kalau turun ini ada cut loss, kalau naik ini untung ya, gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba membacktest time frame yang lebih kecil di M30. Oke, teman-teman, sekarang saya mau backtest dengan time frame M30. Tentunya dengan settingan yang optimal yang udah saya carikan yang terbaik. Hanya saja nggak bisa dari 2010 karena waktunya bisa lebih panjang lagi, bisa sebulan untuk optimizer di time frame M30. Maka saya cuma optimize sebanyak 3,5 tahun. Jadi dari 2020 sampai 2023 bulan 6, 3,5 tahun. Oke, tentunya saya setting dulu ya. Settingannya, jadi ini TP-nya 80, SL-nya 45. Lantas settingan daripada indikator, lantas oversold-nya di minus 2,7, overbought-nya di 3,1. Oke, setelah itu kita oke, and then saya virtual mode-nya saya aktifkan, saya start. Oke, saya akan panggil settingan indikator yang sudah saya save, tentunya sudah sama dengan yang EA perlukan. Oke, settingan yang di EA. Oke, saya akan munculkan. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, betul ya. Wajik, next candle, open candle-nya dia entry ya, buy. Oke, kita lihat TPXL-nya. Nah, ini. Jadi ini XL-nya, ini TP-nya ya. Jadi TP-nya lebih kecil daripada XL-nya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya akan percepat ya. Ternyata kena XL. Betul? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya zoom perkecil tuh. Jadi ini langsung TPXL. Oke, kita akan lihat grafik keuangannya ini. Oke, ini dia turun, result di sininya masih minus. Oke, saya stop dulu supaya datanya masuk dulu ke transaksi. Oke, muncul. Jadi pertama minus 80, kedua profit minus lagi. Oke. Nah, sekarang saya skip tuh biar lebih cepat. Nah, ini grafik keuangannya, teman-teman. Kalau yang turun itu berarti rugi, yang naik itu berarti untung. Kita bisa lihat. Oke. Ini dari 2020 bulan 1. Jadi dia transaksinya selama 1 bulan ada 5. Entryan di bulan 2 itu
ada 7 entryan. Jadi nggak banyak karena time frame-nya M30. Di bulan 3 agak banyak ini, bulan 3 lumayan. Wow, lumayan. Dari 12 ke 48, teman-teman. 36 transaksi. Ya. Tapi tetap masih di bawah modal dari 1000 jadi 910. Oke. Kita langsung short aja selama 1 tahun di 2020. Jadi ini langsung ke bulan 12, tanggal 31/12. Wow. Modal 1000 sudah profit 1045. Jadi 100% dalam 1 tahun. Oke, di tahun kedua di 2021 bulan 12 $2.270, artinya cuma profit $270 atau setara dengan 27%, teman-teman. Oke. Nah, kita langsung aja deh ke grafik. Nah, kita langsung ke report. Jadi selama 3 tahun setengah profit 3.449. Artinya setiap tahunnya hampir 100%. Ya, karena kan dibagi 3,5 tahun, teman-teman. Jadi ini 3.449 dengan drawdown 541 setara 20,48%. Consecutive win-nya 20 kali dengan total profit $945 dan consecutive loss-nya 4 dengan total rugi $320, teman-teman. Oke. Nah, luar biasa. Jadi robot Gaptek Sniper 20 ini mengadopsi single shoot yang dimana kita tahu dengan jelas trigger entry-nya berdasarkan apa. Jadi kalau teman-teman beli satu robot atau sewa satu robot, Anda sebaiknya tahu dengan jelas entry point-nya. Bukan cuma lihat backtest-nya aja. Sehingga teman-teman bukan istilahnya beli kucing dalam karung, kita nggak tahu trigger point-nya apa. Atau bisa aja dia beli dari penjual-penjual robot lain atau penyedia robot, atau dia sewa yang dia copy. Sehingga kalau ada masalah, mereka tidak tahu jalan keluarnya. Jadi kita hanya suruh ikut aja. Beda dengan Sniper 20 ini, kita tahu dengan jelas triggernya, backtestnya bagaimana, entry-nya bagaimana. Sehingga membuat teman-teman jauh lebih tenang. Ya, sama juga dengan robot Scape Pro saya yang trigger entry-nya berdasarkan bintang. Teman-teman sering ikuti review mingguan saya yang Scape Pro ada bintangnya itu. Nah, inilah sekilas review tentang robot Sniper 20. Semoga menginspirasi teman-teman. Artinya indikator ini it's work. Indikator ini jika teman-teman pakai dengan data yang saya berikan, artinya juga profit, bukan iming-iming. Tentunya robot aja profit, pasti teman-teman juga profit kalau ikuti sesuai konsep trigger yang diberikan. Buka hatinya, lihat peluangan dan dapatkan profit konsistennya. Forex jangan dijauhi, jangan dimusuhi, tapi bersahabatlah dengan Forex. Teman-teman, bagi yang berminat dengan indikator ini, hubungi call center yang ada di layar kaca teman-teman. Untuk EA-nya belum dipasarkan karena masih banyak yang perlu saya perbaiki. Karena ini masih beta version, perlu perbaikan sana-sini. Dan lagi belum saya forward tes jalan ke depan dengan akun demo, setelah itu akun real ya, yang sekarang sudah berjalan robot Star atau Scape Pro single shoot. Sama aja, saya ganti dengan GBP Tech Star sehingga lebih gampang ingat, lebih gampang ucapnya. Oke, itu aja. Sukses selalu dan salam Gaptek Profit.